Ketika diungkapkan dengan menggunakan tattaqun, perhatikan rumus yang sering saya sampaikan, jika ujungnya un, itu pasti menunjuk bentuk jamak. Jamak dalam arti banyak. Kalau unnya hilang, tattaqi misalnya, maka itu pasti satu orang. Tapi ketika ditambahkan un di ujungnya, ini menunjukkan teman-teman sekalian bentuknya apa? Jamak. Nah, satu, bentuk kata kerja menunjuk pada aktivitas. Yang kedua, secara waktu dia punya makna sekarang terus berlangsung di masa depan. Ketiga, bentuk jama yang sifatnya banyak. Kalau sudah paham tiga dasar ini, mari kita bahas pelan-pelan. Ketika kita bertanya, ya Allah, kenapa kami mesti puasa? Kata Allah, supaya kalian semua takwanya bisa meningkat. Yang paling luar biasa, ketika Allah menawarkan tawaran supaya kita semua bisa menjadi orang takwa, Allah tidak membatasi, dibuka sebanyak-banyaknya dengan bentuk jama. Seakan-akan bahasa bebasnya begini, sebetulnya dengan Ramadan ini Allah menginginkan semua hambanya bertakwa. Jadi kalau ada orang ya sudah diinginkan oleh Allah bertakwa, tapi dianya kemudian tidak takwa juga, berarti yang salah bukan Allah, orangnya itu yang tidak mau. Maaf ya, maaf sekali lagi. Saya kasih kesempatan 1 kali, belum bertakwa. Oke, 2 kali. Belum takwa juga, 3 kali. Belum takwa juga, 4 kali. Kalau 4 kali dikasih kesempatan, belum takwa juga, itu tandanya apa? Nah sekarang kurang baik apa Allah pada kita? 30 kali dikasih kesempatan. Hari pertama belum takwa, kasih hari kedua. Hari kedua belum takwa, hari ketiga. Hari ketiga belum takwa, hari keempat. Bukankah Ramadan 1 bulan? Jadi kalau sudah 9 dikasih kesempatan, belum takwa juga, butuh berapa lama waktu lagi untuk berubah? Ini. Dan dahsyatnya, semua diberi peluang. Makanya kata Allah, di awal pembuka ayatnya, ya, harfun nida. Nida il qarib mutawassit ba'id. Kata Allah, saya panggil yang soleh, sekaligus yang salah juga. Sepanjang punya iman, ayo sini jadi takwa. Semua diberi peluang. Allah nggak pandang siapapun. Nggak pandang. Jangan merasa suci. Fala tuzakki anfusakum. Fala tuzakku anfusakum. Wa a'lamu biman ittaqa. Jangan merasa diri kita sempurna. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya sekarang persoalannya, Allah berikan kesempatan pada semua tanpa kecuali. Siapa yang ingin berubah menjadi takwa? Aku buka peluangnya. Ini gambaran pertama. Jadi, ini yang paling menarik. Peluang untuk menjadi takwa tidak hanya diberikan pada orang yang mungkin kita lihat paling soleh, tapi ternyata Allah buka kesempatannya bahkan pada orang yang dianggap paling salah sepanjang dia memiliki dasar iman dalam hatinya. Jelas? 1. Nah, nanti kalau ini kita kaitkan dengan Al-Baqarah 186, itu sangat menarik nanti. Ya, di situ nanti akan diuraikan oleh Allah, bahkan saat Ramadan tiba, kalau dia mau meminta, aku akan segera kabulkan. Dan Allah gunakan kata ibad. Ya, Al-Baqarah 186 itu masih rangkaian ayat puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, Ramadan itu bulan berdoa. Kata Allah, kalau ada hamba mencari-cari aku, ya, khususnya di bulan Ramadan ketika engkau berdoa, aku pasti akan kabulkan. Kalimatnya menggunakan ibad. Sedangkan ibad dalam Al-Qur'an dibagi 2. Bisa digunakan pada orang yang saleh. Ya, seperti kalimat misalnya yang sangat populer di surah Al-Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang maha rahman itu solehnya luar biasa. Kalau jalannya tawadhu. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau diprovokasi, diolok-olok, hanya menebar kalimat-kalimat sayang, keselamatan. Saking solehnya. Ya, maka jangan heran kalau orang soleh saat Ramadan banyak berdoa. Tapi jangan salah, Allah buka peluang bukan hanya sekedar bagi orang soleh, tapi doa pun dibuka bagi orang yang paling salah. Kenapa? Karena ketika Allah menyebut orang paling banyak salahnya di muka bumi, ketika mereka ingin kembali kepada Allah, tetap dipanggil dengan panggilan yang sama seperti Allah memanggil orang soleh, yaitu ibad. Buka Quran surah 39 ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hamba-hambaku, masih dipanggil hamba oleh Allah, yang berlumur dosa, israf, pernah mabuk, pernah zina, pernah bunuh orang, pernah macam-macam. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sedangkan rahmat itu paling banyak diturunkan di bulan Ramadan. Karena itu ulama menyebut Ramadan dengan bulan rahmat, bulan maghfirah. Allahu Akbar. Nah, karena itu
Saya ingin katakan, jangan vonis diri berlebihan. Ada peluang bagi kita untuk kembali jadi lebih baik. Anda yang merasa sudah baik, jangan menyimpulkan pada diri Anda bahwa Anda sudah soleh di hadapan Allah. Belum tentu. Mungkin karena aib kita saja yang ditutup. Seperti orang salah pun, jangan berputus asa untuk bertobat, menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering katakan, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Baik. Jadi makna pertama, peluang untuk takwa berlaku bagi semua tanpa kecuali, sepanjang dia punya iman.